Ibu tidak bisa menjual tanah itu. Berarti ibu nggak percaya sama saya. Kalian berdua sama aja, perempuan nggak tahu diri. Namaku Putri. 32 tahun usiaku sekarang, dan 8 tahun sudah kujalani bahtera rumah tangga dengan Mas Dias. Jika boleh jujur, 8 tahun terasa seperti 80 tahun. Begitu panjang, begitu melelahkan, begitu penuh luka yang tertutup debu. Perkenalan kami terasa seperti takdir yang mempertemukan dua insan di sebuah acara pernikahan teman. Waktu itu, Mas Dias tampil begitu memesona. Setelan rapi, wangi parfum yang tidak murah, dan cerita-cerita besarnya tentang bisnis yang ia jalani membuat semua orang terkesan. Termasuk aku, gadis desa yang baru beberapa tahun merantau ke kota untuk membantu ibu berjualan. Aku punya usaha properti, Put. Lumayanlah, beberapa proyek sedang berjalan, ujarnya malam itu, diiringi senyum yang membuatku salah tingkah. Ibu yang duduk di sampingku ikut tersenyum bangga. Seorang pengusaha muda, sopan, dan tertarik pada anaknya. Apalagi yang diinginkan seorang ibu? Aku sendiri hanyalah perempuan sederhana. Lulusan SMA yang memilih membantu ibuku mengelola rumah makan di dekat bandara, daripada merantau ke kota orang. Rumah makan, Butini, memang sudah terkenal di kalangan pekerja bandara dan para pelancong. Masakan rumahan dengan rasa yang tak pernah berubah, itulah resep kesuksesan ibu. Dari ayam goreng yang renyah, rendang yang empuk dan meresap, hingga sambal bawang yang bikin orang ketagihan. Tempatnya sederhana, beratap seng dan berdinding beton tapi selalu ramai. Setiap hari, kursi-kursi plastik itu tak pernah kosong. Aira, putri kecil kami yang kini berusia 5 tahun, lahir di tahun kedua pernikahan kami. Kehadirannya sempat membuatku berpikir bahwa semua akan baik-baik saja. Bahwa Mas Dias akan berubah menjadi lebih bertanggung jawab setelah memiliki anak. Aira adalah malaikat kecilku, matanya bulat seperti ibu, hidungnya mancung seperti ayah. Melihatnya tertawa, semua lelah seolah terbayar. Tapi kenyataan berkata lain. Aira tumbuh, dan masalah demi masalah ikut tumbuh. Aku ingin keluar dari usaha properti, Put. Prospeknya kurang bagus, ujar Mas Dias suatu hari, 2 tahun setelah pernikahan kami, saat Aira baru berusia beberapa bulan. Lalu mau usaha apa, Mas? Tanyaku polos, sambil menggendong Aira yang rewel. Trading, Put. Impor barang dari Cina. Temanku sudah sukses besar. Butuh modal sekitar 50 juta. Aku menghela napas. 50 juta bukan jumlah kecil. Apalagi saat itu kami baru saja membeli kebutuhan bayi, dan penghasilanku dari membantu ibu hanya cukup untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Tapi sebagai istri, bukankah kita harus mendukung suami? Aku mengeluarkan tabunganku. Uang yang sejak lama kukumpulkan dari hasil membantu ibu. Sebagian memang untuk jaga-jaga, tapi sebagian lagi kusisihkan untuk masa depan Aira. Tanpa pikir panjang, kuberikan semua. 6 bulan kemudian, usaha trading itu bangkrut. Kontainer berisi barang elektronik tertahan di bea cukai, katanya. Tapi belakangan aku tahu, barangnya memang tidak laku. Mas Dias menyalahkan temannya yang dianggap memberikan informasi palsu. Itu bukan salahku, Put. Temanku ternyata penipu. Aku juga korban. Aku hanya bisa diam. Mau marah? Percuma. Mau menangis? Sudah sering. Setelah itu, satu persatu usaha berganti. Ada jual beli mobil bekas yang modalnya ludes, karena mobil yang dibeli ternyata bodong. Ada bisnis pulsa yang hanya bertahan 3 bulan. Ada juga investasi bodong yang nyaris menyeret kami ke masalah hukum. Untungnya ibu sigap membantu melunasinya sebelum polisi datang. Setiap kali gagal, Mas Dias selalu punya alasan. Dan setiap kali butuh modal, ia akan datang padaku atau, yang lebih parah, meminjam ke ibuku. Ibu memang baik hati. Sebagai janda dengan 3 anak, aku dan 2 adikku, Rina dan Dodi, yang masih duduk di bangku SMA, ibu bekerja keras mempertahankan rumah makan peninggalan almarhum bapak. Bapak pergi saat aku masih kuliah semester 1, meninggalkan kami bertiga dan sebidang tanah di dekat bandara yang dibelinya dengan keringat sendiri. Dari berjualan nasi bungkus keliling, bapak dan ibu menabung bertahun-tahun hingga akhirnya bisa membeli tanah itu. Di tanah itulah warung sederhana berdiri, menjadi satu-satunya sumber penghidupan kami. Tapi kebaikan ibu sering dimanfaatkan Mas Dias. Bu,
Lagi butuh modal buat usaha. Pinjam dulu 15 juta ya, bulan depan pasti dikembalikan. Ini peluang bagus, Bu. Saya nggak mungkin mengecewakan Bu Tini. Berkali-kali ibu memberikan pinjaman. Entah karena iba, entah karena sungkan sebagai besan, atau mungkin karena Mas Dias memang pandai bicara. Dan berkali pula pinjaman itu tidak pernah kembali. Aku malu, tapi apa daya. Setiap kali kusuarakan, Mas Dias akan marah besar. Kamu itu istri kok nggak support sama suami sendiri? Apa kamu lihat suami orang lain nggak pernah dapat dukungan dari istri? Kamu pengin Mas gagal terus? Dasar perempuan nggak tahu diri. Aku menelan ludah. Memilih diam demi menghindari pertengkaran. Karena sekali kami bertengkar, bisa seminggu ia tidak pulang. Dan Aira akan bertanya terus, Bunda, ayah di mana? Gaya hidup Mas Dias juga tidak pernah berubah meski usaha terus merugi. Ia masih suka nongkrong di kafe-kafe mahal, berganti handphone setiap ada seri terbaru, dan sesekali membeli pakaian bermerek. Setiap bulan, tagihan kartu kreditnya selalu menggunung, dan aku yang harus membayarnya dari hasil jualan. Sementara aku lebih memilih menyisihkan uang untuk kebutuhan Aira dan membantu ibu di warung. Baju yang kupakai masih baju-baju lama, handphoneku retak di pojok layar, dan sepatuku bolong di ujung. Aira butuh les calistung. Mas, uangnya mana? Nanti. Masih ada waktu. Lagian les mahal-mahal buat apa? Dia masih kecil. Nanti juga bisa sendiri. Aku menghela napas panjang. Di dalam hati, aku bertanya-tanya, di mana laki-laki yang dulu memikatku dengan cerita-cerita besarnya? Apakah ia hanya topeng? Ataukah aku yang terlalu naif? Di warung ibu, aku menemukan ketenangan. Membantu memasak, melayani pelanggan, atau sekadar mendengarkan cerita ibu tentang masa muda bersama almarhum bapak. Ibu selalu bilang, hidup itu seperti memasak rendang. Butuh kesabaran, butuh waktu, dan api yang tidak terlalu besar. Jika terburu-buru, hasilnya tidak akan maksimal. Aku selalu ingat nasihat itu. Put, kamu bahagia nggak sih sama Mas Dias? Tanya ibu suatu sore, saat kami sedang mengupas bawang bersama. Tangan ibu lincah mengupas, tapi matanya serius menatapku. Aku terdiam. Pertanyaan itu terlalu sulit dijawab. Ya bahagialah, Bu. Namanya juga rumah tangga, pasti ada naik turunnya. Jawabanku klise, bahkan di telingaku sendiri. Ibu menatapku lekat. Ibu bisa lihat, Put. Kamu kurusan. Mata kamu sering sembab. Kalau ada masalah, cerita sama ibu. Ibu ini ibumu, bukan musuhmu. Aku tersenyum getir. Nggak apa-apa, Bu. Aku baik-baik saja. Mungkin ini memang ujian dalam rumah tangga. Ibu menghela napas. Ibu cuma mau kamu bahagia, Put. Ibu sudah tua, enggak punya harta banyak. Tapi kalau kamu nggak bahagia, ibu nggak akan tinggal diam. Aku memeluk ibu. Untuk pertama kalinya, aku hampir bercerita. Hampir meluapkan semua yang selama ini kupendam. Tapi liur tertelan kembali. Takut. Ya, aku takut. Takut ibu semakin khawatir. Takut Mas Dias marah. Takut rumah tanggaku hancur. Tapi ternyata, aku tidak baik-baik saja. Dan badai besar akan segera datang, badai yang tak bisa kuhindari lagi. Hari itu Mas Dias pulang dengan wajah sumringah. Padahal baru seminggu lalu kami bertengkar hebat, karena ia menjual motor satu-satunya tanpa sepengetahuanku. Tapi lihat dia sekarang, bersiul-siul, melangkah riang, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Aneh. Biasanya kalau wajahnya seperti itu, artinya ada rencana baru. Rencana yang entah menguntungkan atau justru merugikan. Dan 8 tahun menikah dengannya mengajarkan satu hal. Semakin sumringah wajahnya, semakin besar masalah yang akan datang. Put, kamu kenal nggak sama temenku dulu, si Handoko? Sambarnya begitu masuk rumah, tanpa basa-basi. Aku menggeleng sambil menyuapi Aira makan malam. Aira duduk manis di kursi makannya, lahap menyantap sup ayam buatanku. Tangannya mungil memegang sendok, sesekali belepotan dan membuatku harus membersihkannya. Dia sekarang jadi pengusaha sukses. Put, dulu dia kerja serabutan, sekarang punya kantor sendiri, mobil mewah, rumah di perumahan elit.
Punya bisnis investasi properti syariah. Katanya sistemnya jelas, diawasi ulama, dan sudah banyak yang untung besar. Aku mendengarkan dengan setengah hati. Sudah terlalu sering mendengar cerita serupa. Teman ini, teman itu, semuanya sukses. Tapi kenapa Mas dia sendiri tidak pernah sukses? Terus, Mas butuh modal 300 juta. Ini peluang emas, Put. Dalam setahun, uang kita bisa berlipat ganda. Kita bisa beli rumah baru, ganti mobil bututmu itu sudah saatnya pensiun, dan Aira bisa sekolah di sekolah internasional. Bayangkan, Put, anak kita sekolah di tempat anak-anak pejabat. 300 juta. Angka yang sangat besar di telingaku. Aku bahkan tidak pernah membayangkan memiliki uang sebanyak itu. Mas, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Tabungan kita kosong. Semua barang berharga sudah digadaikan. Motor hilang, perhiasanku yang tinggal sedikit juga sudah habis. Bahkan BPKB mobil bututku sudah ada di Pegadaian. Benar saja. Selama 8 tahun menikah, hampir semua aset yang kami miliki habis tergadai untuk modal usaha Mas Dias yang selalu gagal. Rumah kontrakan ini pun sebenarnya atas nama ibu. Aku takut kalau sampai rumah ini ikut digadaikan. Mas Dias menghela napas dramatis. Makanya, Mas punya ide. Duduk sini, dengar baik-baik. Ia duduk di depanku, matanya berbinar-binar seperti anak kecil yang menemukan mainan baru. Gimana kalau kita minta warisan ke ibumu? Dunia serasa berhenti berputar. Apa? Itu kebun dekat bandara, pasti kalau dijual mahal harganya. Put, tanah strategis, dekat bandara, cocok buat dibangun hotel atau apartemen. Coba bayangkan, berapa harga tanah di situ per meternya? Pasti lebih dari 300 juta. Kita bisa ambil sebagian buat modal, sisanya buat beli mobil baru. Nggak usah mobil butut lagi, Put, kamu pantas dapat yang lebih baik. Aku meletakkan sendok dengan hati-hati. Menahan amarah yang mulai membara di dada. Aira masih asyik makan, tidak menyadari ketegangan antara kedua orang tuanya. Mas, itu bukan warisan. Ibu masih hidup. Itu harta ibu, hasil jerih payah ibu dan almarhum bapak selama puluhan tahun. Dan ibu masih punya 2 anak yang masih sekolah. Rina dan Dodi masih butuh biaya. Aku nggak berhak meminta itu. Sama sekali tidak berhak. Kamu anak pertama, Put, pasti bagian kamu paling besar. Lagian nanti kita balikin kok setelah usaha berhasil. Dalam setahun, 2 tahun paling lama. Ibu kamu juga bakal diuntungkan. Tanah yang cuma dipakai buat warung itu lebih baik dijual, uangnya bisa buat modal usaha yang lebih besar. Mas, berapa banyak aset ibu yang sudah Mas jual? Motor ibu, yang dipakai belanja setiap hari, sudah habis. Sawah kecil di kampung, warisan satu-satunya dari nenek, sudah ludes. Bahkan perhiasan ibu satu-satunya yang dibeli almarhum bapak, cincin kawin mereka, pernah hampir Mas gadaikan kalau tidak aku cegah. Semua sudah habis buat modal usaha Mas yang gagal terus. Wajah Mas Dias memerah. Matanya menyipit, berubah dari binar antusias jadi kilatan marah. Jadi kamu anggap Mas gagal terus? Kamu nggak lihat Mas berusaha siang malam? Mas keluar masuk kantor, ketemu orang-orang penting, membangun jaringan? Semua ini buat siapa? Buat kamu dan Aira. Tapi kamu malah nggak pernah mendukung. Tapi caranya, Mas, jangan merampas hak ibu dan adik-adikku. Itu satu-satunya jaminan masa depan mereka. Ibu sudah tua, Rina dan Dodi masih butuh biaya sekolah. Kalau tanah itu ludes, bagaimana nasib mereka? Merampas? Enak banget bilangnya. Itu namanya investasi. Nanti juga balik. Lagian mereka masih muda, bisa kerja. Rina kan bentar lagi lulus SMA, bisa cari kerja. Dodi juga bisa sambil kuliah sambil kerja. Zaman sekarang semua orang bisa. Mas, itu bukan urusan kamu untuk memutuskan. Itu hak ibu. Ibu. Kayaknya cuman ibu yang ada di dunia ini. Suami sama anak MU kau lupakan. Aira menangis. Sendoknya jatuh, sup tumpah di meja. Aku segera menggendongnya, membawanya ke kamar. Mas Dias masih membentak-bentak dari ruang tamu.
Ini semua karena kamu egois. Put, kamu nggak mau lihat Mas sukses. Kamu pengin Mas terus terseksek. Aku menutup pintu kamar, mendekap Aira erat. Tubuh mungilnya gemetar. Air matanya membasahi bajuku. Bun, ayah marah kenapa? Enggak apa-apa, sayang. Ayah cuma capek. Nanti juga baik lagi. Aku membohongi anakku sendiri. Tapi apa daya? Ia terlalu kecil untuk mengerti bahwa ayahnya sebenarnya sedang mengamuk karena tidak bisa merampas harta neneknya. Dari luar, terdengar suara pintu dibanting keras sampai jendela kamarku bergetar. Mas Dias pergi. Aku duduk lemas di lantai kamar, masih menggendong Aira yang tertidur karena kelelahan menangis. Air mataku mengalir deras. Di manakah lelaki yang dulu ku kenal dengan cerita-cerita manisnya? Di manakah suami yang pernah menjanjikan kebahagiaan di depan penghulu? Malam itu aku tidak bisa tidur. Menatap langit-langit kamar, memikirkan masa depan. Jika Mas Dias sampai nekat, apa yang harus kulakukan? Keesokan paginya, aku pergi ke rumah ibu lebih awal. Ingin menceritakan semuanya, memberitahu ibu agar waspada. Tapi saat sampai, ibu sedang sibuk menyiapkan dagangan. Murni dan Yanti, dua pegawai ibu, sibuk mengangkat meja dan kursi. Para pemasok sayur dan lauk sudah datang. Ibu bolak-balik dari dapur ke halaman belakang, mengatur stok. Put, tolong cek ayamnya, nak. Yang bagian paha jangan sampai tercampur sama yang biasa buat sop. Baik, Bu. Urung aku cerita. Lagi pula, takut ibu akan semakin khawatir. Ibu baru sembuh dari flu berat, tekanan darahnya juga sedang naik turun. Dokter bilang ibu harus kurangi stres. Siang itu, saat warung sedang sepi setelah jam makan siang, Mas Dias datang. Aku sedang membantu ibu membereskan meja. Begitu melihat motornya terparkir di depan, jantungku berdetak kencang. Mas Dias turun dengan senyum manis. Senyum yang hanya muncul kalau ada maunya. Bajunya rapi, rambutnya disisir ke belakang, wangi parfumnya tercium sampai beberapa meter. Selamat siang, Bu Tini. Cantik sekali hari ini, sapaannya manis. Ibu tersenyum, meski matanya tampak waspada. Siang, Dias. Mampir, silakan duduk. Mau minum? Boleh, Bu. Tapi sebelumnya, saya mau bicara sebentar. Ada urusan penting. Mereka duduk di sudut warung, di meja favorit ibu yang dekat jendela. Aku pura-pura membersihkan meja di dekat mereka, sambil menguping. Dari balik tirai dapur, kulihat Murni juga ikut menguping. Semua orang di warung ini tahu karakter Mas Dias. Begini, Bu. Saya lagi dapat peluang bisnis bagus. Benar-benar bagus. Berkah, halal, dan pasti untung. Tapi butuh modal. Saya pikir, mungkin Bu Tini bisa bantu jual tanah dekat bandara itu. Nanti hasilnya, sebagian buat modal saya, sebagian buat Bu Tini dan adik-adik. Bu Tini bisa istirahat, enggak usah kerja keras lagi. Hidup enak. Ibu terlihat terkejut. Mas, itu tanah satu-satunya warisan Bapak. Ibu masih butuh buat jaga-jaga. Buat jaminan sekolah Rina dan Dodi. Ini peluang sekali seumur hidup. Bu, dalam setahun, uangnya bisa balik berkali lipat. Bu Tini enggak usah khawatir. Saya yang akan urus semuanya. Tinggal tanda tangan, nanti uangnya cair. Ibu menggeleng pelan. Tangannya meremas serbet di pangkuan. Ibu pikir-pikir dulu. Mas, kasih ibu waktu seminggu. Ibu mau konsultasi dulu sama orang pintar. Mas Dias tersenyum lebar, terlalu lebar. Tentu, Bu. Saya tunggu. Seminggu cukup. Nanti saya kembali. Dan ingat, Bu, ini semua demi keluarga kita. Dia mengecup tangan ibu, lalu melirik ke arahku. Senyumnya masih mengembang, tapi matanya berkata lain. Ada ancaman di sana, atau mungkin hanya perasaanku saja. Setelah motornya hilang di ujung jalan, aku segera menghampiri ibu. Bu, jangan percaya dia. Apapun yang dia bilang, jangan percaya. Ibu menepuk pundakku. Tenang, Put. Ibu tahu apa yang ibu lakukan. Ibu bukan kemarin sore. Tapi Bu. Put, percaya sama ibu.
Ibu sudah janji sama bapak di alam kubur. Tanah itu akan ibu jaga buat masa depan kalian bertiga. Ibu tidak akan menjualnya. Apalagi untuk modal usaha yang jelas-jelas tidak jelas. Aku memeluk ibu. Syukurlah. Tapi di sudut hati, aku tetap waspada. Mas Dias tidak akan menyerah semudah itu. Ia punya cara untuk mendapatkan apa yang ia mau. Dan kali ini, aku tak akan membiarkannya menghancurkan ibu. Tapi aku tidak tahu bahwa minggu berikutnya akan menjadi minggu terpanjang dalam hidupku. Minggu di mana Mas Dias akan menunjukkan topeng terbaiknya, dan minggu di mana badai akan benar-benar datang. Dan dimulailah pertunjukan sandiwara terhebat yang pernah aku saksikan sepanjang hidupku. Seminggu setelah pembicaraan itu, Mas Dias berubah 180 derajat. Bukan perubahan biasa, ini perubahan total, seperti orang kesurupan. Ia bangun pukul 4:30 pagi, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama bertahun-tahun. Bahkan saat Aira baru lahir dan aku kewalahan sendirian, ia tetap memilih memeluk gulingnya sampai matahari tinggi. Sekarang, ia melompat dari tempat tidur, langsung mengambil ember dan lap. "Put, Mas ke warung dulu ya. Bantu ibu angkat dagangan," ujarnya dengan semangat, mengecup keningku seperti saat kami pacaran dulu. Aku hanya bisa melongo. Di warung, pertunjukan berlanjut. Mas Dias tiba lebih awal dari pegawai. Ia mengangkat meja, menyusun kursi, bahkan menyapu halaman tanpa disuruh. Ibu datang, ia sudah siap dengan senyum lebarnya. "Bu, biar saya yang angkat dagangan." "Ibu duduk dulu, minum teh dulu." "Bu, saya bantu goreng ya." "Saya bisa kok, lihat ibu masak setiap hari." "Bu, saya cuci piring." Biar Murni dan Yanti fokus layani pelanggan. Ibu hanya tersenyum. Tersenyum dengan cara yang khas. Matanya setengah menyipit, bibirnya melengkung tipis. Aku kenal senyum itu. Itu senyum, ibu tahu sesuatu yang kamu tidak tahu. Tapi aku tetap khawatir. Suatu sore, saat Mas Dias sedang ke belakang buang air kecil, aku menyelinap ke dapur tempat ibu mengupas bawang. "Bu, jangan sampai ibu luluh. Jangan percaya semua ini. Ini semua akal-akalan Mas Dias biar ibu kasih tanah itu. Bu, ingat bapak. Ingat perjuangan bapak dan ibu." Ibu menepuk pundakku, tangannya masih berlumuran bawang. "Tenang, Put. Ibu tahu apa yang ibu lakukan. Ibu sudah 70 tahun lebih hidup di dunia, sudah makan asam garam lebih banyak dari kamu. Ibu tahu mana kucing mana harimau. Tapi, Bu, aku takut." "Jangan takut. Ibu jagain kamu. Sekarang bantu ibu iris cabai." Aku menurut, meski hati masih was-was. Tapi aku tidak bisa tenang. Setiap hari menyaksikan Mas Dias berpura-pura baik, setiap hari melihat ibu dilayani dengan manis olehnya, membuatku muak hingga ke ulu hati. Ia bahkan mulai membawakan buah tangan setiap pulang, padahal selama ini ia tidak pernah peduli. Mangga, jeruk, kadang kue-kue mahal dari toko kue langganan orang kaya. "Saya lihat ibu suka buah, jadi saya belikan," katanya manis. Ia juga memuji masakan ibu di depan pelanggan. "Ini loh, Bu Tini masaknya enak banget. Saya aja setiap hari nggak bosan. Coba deh, Pak, sambal bawangnya juara." Ia bercerita pada semua orang tentang betapa hebatnya ibu sebagai pebisnis ulung. "Bu Tini ini pejuang sejati, Bu. Ditinggal bapak, masih bisa bangun usaha sendiri, menghidupi 3 anak. Saya saja belajar banyak dari Bu Tini." Para pelanggan yang tidak tahu apa-apa ikut terkesan. Ibu-ibu yang biasa nongkrong sambil nunggu pesanan ikut-ikutan memuji. "Wah, menantu Bu Tini baik banget ya." "Iya, rajin ngebantu mertua. Langka, loh, sekarang. Coba menantu saya kayak gitu." Aku hanya bisa tersenyum kecut. Dalam hati, rasanya ingin berteriak, "Kalian tidak tahu apa-apa." Tapi ku tahan. Untuk apa? Biar aku saja yang tahu kebusukannya. Malam ketiga, saat Aira sudah tidur, aku memberanikan diri bicara. Mas Dias sedang bersantai di ruang tamu, main game di ponsel barunya, yang baru ia beli entah dari uang mana. "Mas, aku mau bicara." "Iya, ngomong aja." Matanya tidak lepas dari layar. Aku duduk di sampingnya. "Mas,
Tolong jangan lanjutkan rencana ini. Aku mohon. Ibu sudah bekerja keras untuk tanah itu. Bapak dulu sampai sakit-sakitan, sampai jatuh dari motor pas jualan keliling demi bisa membelinya. Itu bukan sekadar tanah, Mas. Itu simbol perjuangan mereka. Game di ponselnya berhenti. Mas Dias menatapku. Dingin, tajam, tanpa ekspresi. Kamu diam aja. Ini urusan Mas sama ibumu. Kamu istri, harusnya dukung suami. Bukan malah bikin susah. Aku mendukung Mas, tapi bukan dengan cara merugikan orang lain. Apalagi ibuku sendiri. Mas, lihat ke depan. Kalau tanah itu dijual, habis buat modal usaha yang belum tentu berhasil. Bagaimana nasib ibu? Rina dan Dodi? Mereka masih butuh biaya. Mas Dias membuang ponselnya ke sofa. Matanya mulai memerah. Merugikan? Katamu merugikan? Nanti juga hasilnya buat kita semua. Kamu, Aira, dan aku. Rumah baru, mobil baru, hidup enak. Dan kamu bilang itu merugikan. Tapi caranya, Mas. Caranya? Kamu nggak pernah puas. Apa saja yang aku lakukan, selalu salah. Bantu ibu, kamu curiga. Beli buah, kamu curiga. Mandi cebok pun pasti kamu curiga. Mas, dengar dulu. Cukup. Bentakannya menggelegar. Dari kamar, Aira merengek. Mas Dias menunjuk ke arah kamar dengan wajah penuh amarah. Lihat, kamu bikin Aira bangun. Dasar perempuan gak tahu diri. Istri macam apa kamu? Gak pernah dukung suami, malah jadi penghalang. Aku mengepalkan tangan. Menahan diri untuk tidak membalas. Perih, sakit, tapi kubiarkan. Daripada bertengkar lebih lama dan Aira makin ketakutan. Mas Dias mengambil kunci motornya. Mas pergi. Butuh udara segar dari istri yang nyebelin. Pintu dibanting. Aku duduk lemas di sofa, air mata jatuh tanpa suara. Hari terakhir dari janji seminggu itu tiba. Aku datang lebih awal ke warung, hati berdebar tidak karuan. Sejak malam itu, Mas Dias belum pulang. Ponselnya mati. Aku coba telepon berkali-kali, tak ada jawaban. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi firasatku bilang sesuatu yang buruk akan datang. Perutku mual sejak bangun tidur. Tanganku gemetar saat membantu ibu memotong sayur. Ibu seperti biasa, tenang dan tersenyum. Menyambut pelanggan dengan ramah. Seolah tidak ada yang istimewa. Mungkin memang tidak ada yang istimewa, karena ibu sudah mengambil keputusan. Sekitar pukul 10 pagi, warung mulai ramai. Suara sendok dan piring, tawa pelanggan, dan aroma masakan memenuhi ruangan. Bu Sari, pramugari langganan, sudah duduk di meja favoritnya. Pak Rudi, sopir taksi bandara, sibuk bercanda dengan murni. Lalu, sebuah motor berhenti di depan. Mas Dias turun. Bajunya rapi, kemeja lengan panjang, celana bahan, sepatu pantofel. Rambutnya disisir rapi. Senyum lebarnya mengembang, seperti tidak pernah terjadi keributan beberapa hari lalu. Selamat pagi, Bu. Sudah siap? Sapanya manis. Ibu mengangguk. Duduk dulu, Mas. Ibu mau bicara baik-baik. Mereka duduk di meja favorit, dekat jendela. Mas Dias memesan es teh manis, tersenyum pada semua orang. Aku diam-diam mendekat, pura-pura membersihkan meja di sebelah mereka. Telingaku kupasang baik-baik. Begini, Mas. Ibu sudah pikirkan matang-matang, ujar ibu tenang. Dengan segala hormat, ibu tidak bisa menjual tanah itu. Senyum Mas Dias lenyap seketika. Seperti lampu yang dimatikan. Wajahnya berubah, dari manis jadi masam, dari ramah jadi garang. Kenapa, Bu? Ini kan kesempatan bagus. Saya sudah jelaskan semuanya. Handoko, teman saya, sudah siap membantu. Investasi ini. Ibu dengar dari Putri tentang bisnis yang kamu jalani. Ibu juga tanya-tanya ke beberapa orang. Maaf, Mas. Bisnis itu kurang jelas. Pola-pola seperti itu biasanya penipuan. Ibu takut uangnya malah hilang. Mas Dias membuang napas kasar. Jadi Bu Tini lebih percaya omongan orang lain daripada saya?
Lebih percaya Putri yang notabene emosian? Ini bukan soal percaya, Mas. Ini soal kehati-hatian. Tanah ini satu-satunya yang ibu punya buat jaga-jaga. Buat sekolah Rina dan Dodi. Buat masa tua ibu. Ibu tidak bisa mengambil risiko sebesar itu. Butini, saya ini menantu Butini. Saya sudah berusaha baik selama seminggu ini. Saya bantu-bantu di warung, saya beli buah, saya puji-puji Butini di depan orang. Tapi ternyata Butini cuma mempermainkan saya, menganggap saya badut. Ibu tidak mempermainkan, Mas. Ibu sudah bilang dari awal, ibu pikir-pikir dulu. Dan setelah dipikir, ibu memutuskan tidak. Sederhana saja. Berarti Butini nggak percaya sama saya? Suaranya mulai naik. Beberapa pelanggan menoleh. Saya ini suami Putri. Ayahnya Aira. Bukan orang lain. Tapi kenapa diperlakukan seperti ini? Mas, tolong jangan keras-keras. Saya berhak marah. Saya sudah berusaha. Lelah. Capek. Dan hasilnya? Aku segera menghampiri. Mas, tenang. Jangan ribut di sini. Ada pelanggan. Kasihan ibu. Mas Dias menoleh ke arahku. Matanya liar, seperti harimau lapar. Diam kamu. Ini semua gara-gara kamu. Kamu yang bilang ke ibu buat nggak jual tanah itu, kan? Kamu yang hasut ibu. Aku terkejut. Mas, aku nggak pernah. Jangan bohong. Kamu dari dulu nggak pernah dukung Mas. Istri macam apa yang menghalangi suaminya sukses? Kamu iri? Kamu cemburu kalau Mas berhasil dan ninggalin kamu. Mas, itu tidak benar. Jangan bantu dia. Mas Dias. Ibu berdiri. Wajahnya tegas, matanya tajam. Jangan bicara seperti itu ke Putri. Dia istrimu. Ibu dari anakmu. Hentikan. Mas Dias menatap ibu dengan penuh kebencian. Kebencian murni yang membuat bulu kuduku berdiri. Kalian berdua sama saja. Perempuan-perempuan yang gak tahu terima kasih. Sudah saya bantu-bantu, sudah saya puji-puji, tapi hasilnya cuma ditipu. Dengan kasar ia mendorongku. Aku jatuh, pinggangku menghantam ujung meja. Ibu berteriak. Beberapa pelanggan berdiri, ada yang mencoba melerai. Sudah, Pak. Tenang, Pak. Jangan ikut campur urusan rumah tangga orang. Hardik Mas Dias. Lalu, dengan mata merah penuh amarah, ia berlari keluar. Motor digas kencang, meninggalkan jejak asap hitam. Aku menghela napas lega. Mungkin semuanya sudah selesai. Mungkin ini akhir dari sandiwara. Tapi aku salah. Sangat, sangat salah. Malam itu Mas Dias tidak pulang. Aku coba telepon berkali-kali, tapi tidak diangkat. Pesan-pesan yang kukirim hanya centang satu, tak terkirim. Aku coba hubungi teman-temannya, tak ada yang tahu. Ibunya di kampung katanya tidak melihatnya. Sebagian diriku lega. Rumah terasa lebih tenang tanpa suara bentakannya. Aira bisa tidur nyenyak tanpa terbangun karena pertengkaran. Tapi sebagian lagi khawatir, bukan khawatir padanya, tapi khawatir apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Mas Dias kalau sedang marah bisa melakukan apa saja. Aku tahu itu. Pagi harinya, aku berangkat ke warung lebih awal. Ingin membantu ibu yang pasti masih terguncang dengan kejadian kemarin. Ibu terlihat lebih pucat dari biasanya, matanya sembab, mungkin semalam tidak tidur. Tapi begitu melihatku, ia tetap tersenyum. Put, kamu jangan khawatir. Ibu baik-baik aja. Tapi, Bu, kemarin. Ibu sudah tua, Put. Pernah lihat banyak ombak besar. Banjir bandang, gunung meletus, bahkan perang saudara tahun 65. Ini cuma ombak kecil. Nggak akan nenggelamkan ibu. Aku memeluk ibu erat. Syukurlah ibu sekuat ini. Syukurlah aku punya ibu seperti beliau. Kami mulai menyiapkan dagangan seperti biasa. Ibu memasak rendang, rahasia resep turun-temurun yang membuat warung ini terkenal. Aku membantu memotong sayur dan menyiapkan sambal. Murni dan Yanti, dua pegawai setia ibu, menyiapkan meja dan kursi. Semua berjalan normal, seperti kemarin tidak terjadi apa-apa.
Sekitar pukul 8 pagi, warung mulai ramai. Para pelanggan tetap berdatangan. Pak Rudi, sopir taksi bandara yang selalu pesan nasi goreng, sudah duduk dengan korannya. Bu Sari, pramugari yang suka sekali dengan sambal bawang buatan ibu, memesan nasi putih dengan rendang dan telur dadar. Beberapa pegawai maskapai juga mampir sebelum terbang, bercanda tentang cuaca dan jadwal penerbangan. Gerobak dorong berisi lauk pauk sudah kami keluarkan. Ibu dengan bangga memajang ayam goreng, rendang, ikan bakar, perkedel, dan berbagai lauk lainnya di etalase kaca. Semua masih hangat, baru matang tadi pagi. Aromanya menggoda, membuat siapapun yang lewat pasti ingin mampir. Aku sedang melayani Bu Sari, sedikit sambelnya, ya, Bu, jangan banyak-banyak, nanti tenggorokanku kering di pesawat, ketika tiba-tiba suasana berubah. Deru motor kencang berhenti di depan warung. Mas Dias masuk. Wajahnya merah padam, matanya liar seperti orang kesurupan. Nafasnya memburu, dadanya naik turun cepat. Bajunya kusut, rambutnya acak-acakan, kontras dengan penampilan rapi kemarin. Sepertinya ia semalaman tidak tidur, atau minum, atau keduanya. Mas. Dia tidak menggubrisku. Matanya hanya tertuju pada ibu. Tatapan kosong, dingin, penuh kebencian. Bu Tini, suaranya serak, saya kasih kesempatan terakhir. Mau jual tanah itu atau tidak? Ibu berusaha tenang. Aku tahu ibu takut. Tangannya sedikit gemetar memegang sendok sayur, tapi ia mencoba tersenyum. Mas, kita bicara baik-baik ya. Nanti di belakang. Sekarang warung lagi ramai. Jawab sekarang. Bentakannya menggelegar, memecah suasana damai warung. Semua pelanggan terdiam. Sendok dan garpu berhenti bergerak. Pak Rudi berhenti membaca koran. Bu Sari menganga. Beberapa pegawai maskapai saling pandang. Semua mata tertuju pada kami. Aku menghampiri Mas Dias. Mas, tolong. Jangan di sini. Lihat pelanggan. Lihat malu kita. Dia menatapku sekilas, lalu tangannya mendorong dadaku dengan kasar. Aku terhuyung, terbanting ke meja. Pinggangku yang sudah sakit kemarin makin terasa perih. Aku hampir jatuh, tapi pegangan meja menyelamatkanku. Ibu nggak akan jual, ujar ibu tegas. Sekarang suaranya tidak lagi tenang. Ada getar, ada marah, ada keberanian. Dan kamu, berhenti. Jangan bikin malu di sini. Keluar. Bu Tini teganya sama saya. Saya sudah berusaha. Saya sudah bantu-bantu. Saya sudah jadi menantu baik. Tapi hasilnya Chen. Hasilnya kamu lihat sendiri. Ibu sudah bilang tidak. Selesai. Selesai? Nggak ada yang selesai sebelum saya dapat hak saya. Dia berjalan mendekati ibu. Beberapa pelanggan berdiri, Pak Rudi, 2 pegawai maskapai, bahkan Bu Sari yang biasanya lembut. Mereka bersiap melerai. Tapi sebelum mereka sempat bertindak, Mas Dias sudah melakukan sesuatu yang tak akan pernah kulupakan seumur hidup. Dia berbalik. Berbalik menghadap gerobak dorong yang penuh lauk pauk. Lalu, dengan sekuat tenaga, dia menendang gerobak itu. Gerobak oleng. Oleng sekali, 2 kali, lalu jatuh dengan suara mengerikan. Kaca etalase pecah berhamburan, berkeping-keping, berserakan di lantai. Ayam goreng yang renyah, rendang yang empuk, ikan bakar yang wangi, perkedel, sambal-sambal, semua lauk yang dibuat ibu dengan cinta dan keringat, tumpah. Berceceran di lantai kotor, bercampur pecahan kaca, di depan para pelanggan yang terperanjat. Dunia serasa berhenti. Ibu berteriak histeris. Bukan teriak marah, tapi teriak histeris seperti orang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Murni dan Yanti teriak kaget. Pelanggan-pelanggan bangkit dari kursi, ada yang merekam dengan ponsel, ada yang mencoba menolong, ada yang hanya terpaku. Dan Mas Dias? Dia berdiri di tengah kekacauan itu dengan wajah penuh kemenangan. Puas. Seperti baru mencapai sesuatu yang hebat. Ini akibatnya kalau nggak mau nurut sama saya. Teriaknya, suaranya memenuhi warung. Berikan sekarang tanah itu, atau warung ini akan saya bakar habis. Saya bakar sampai jadi abu. Lihat saja. Aku melihat ibu. Wajahnya pucat pasi,
putih seperti kertas. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba meraih meja untuk menopang tubuh, tapi lututnya lemas. Tangannya meraih udara, lalu ibu jatuh. Jatuh di lantai, di antara pecahan kaca dan makanan yang berceceran. Ibu. Aku berlari, melompati kekacauan, jatuh berlutut di samping ibu. Bu, jangan, Bu. Ibu membuka mata, tapi pandangannya kosong. Napasnya tersengal-sengal. Tangannya dingin. Tolong, teriakku. Di luar, terdengar suara sirine. Beberapa tetangga yang melihat kejadian itu dari rumah mereka rupanya sudah menelepon polisi dan ambulans. Mas Dias panik. Warna kemenangan di wajahnya berubah jadi ketakutan. Ia mencoba kabur ke arah pintu belakang, tapi warga sudah mengepung. Pak RT, beberapa tetangga, bahkan Pak Rudi yang biasanya pendiam ikut menghadang. Mau kemana, kau? Bentak Pak RT. Biarin gue lewat. Ini urusan rumah tangga. Rumah tangga apaan? Ngerusak warung orang? Ngedorong istri? Itu namanya kriminal. Tak lama kemudian, 2 orang polisi datang. Dengan sigap mereka mengamankan Mas Dias. Ia memberontak, tapi polisi lebih kuat. Kamu akan lihat. Teriak Mas Dias saat tangannya diborgol dan digiring ke mobil polisi. Keluarga macam ini, istri nggak tahu diri, mertua penipu. Kalian semua akan lihat. Aku balas dendam. Aku tidak mendengarkan. Aku hanya fokus pada ibu yang terbaring lemah di pelukanku. Ambulans datang. Petugas medis turun dengan tandu. Ibu, Bu. Aku minta maaf, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak menikah dengannya. Ibu membuka mata, menatapku dengan sayu. Tangannya yang dingin meremas tanganku. Put, maafkan ibu belum sempat kasih kamu hidup yang layak seperti bapak janji. Jangan bicara begitu, Bu. Ibu harus kuat. Ibu harus sembuh. Buat aku, buat Rina dan Dodi, buat warung ini, ibu harus kuat. Ibu tersenyum, senyum tipis. Lemah, tapi tetap senyum. Lalu matanya terpejam. Cepat, ke rumah sakit. Ibu dinaikkan ke ambulans. Aku ikut masuk. Saat ambulans melaju kencang dengan sirine meraung-raung, aku menoleh keluar jendela. Warung ibu masih terlihat di kejauhan. Gerobak itu masih terbalik. Makanan-makanan yang dibuat dengan cinta masih berceceran di lantai. Orang-orang masih berkumpul. Ada yang membersihkan, ada yang merekam, ada yang hanya bergosip. Pelan-pelan, air mataku jatuh. Tak ada ampun lagi. Mulai detik ini, semua akan berubah. Mulai detik ini, aku tidak akan lagi menjadi putri yang diam dan pasrah. Mulai detik ini, aku akan berjuang. Untuk ibu, untuk Aira, untuk diriku sendiri. Dan Mas Dias, biarkan ia menuai apa yang ia tanam. Biarkan ia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, seperti yang ia lakukan pada kami. Ambulans melaju, meninggalkan warung yang hancur, meninggalkan masa lalu yang kelam. Di depanku, masa depan yang belum pasti. Tapi aku siap. Aku siap menghadapi apapun. Bahkan jika itu berarti membongkar semua aib suamiku sendiri di depan umum. Bahkan jika itu berarti menghancurkannya sepenuhnya. Aku siap. Ibu dirawat di rumah sakit selama 3 hari. 3 hari yang terasa seperti 3 tahun. Dokter bilang ibu terkena serangan hipertensi akut akibat stres berat. Tekanan darahnya sempat mencapai 181/10, angka yang membuat dokter menggeleng-geleng kepala. Jantung ibu juga harus dipantau karena ada riwayat penyakit jantung dari almarhum bapak. Riwayat yang selama ini tidak pernah ibu ceritakan padaku. Bu Tini harus benar-benar istirahat. Mbak, jangan sampai kena stres lagi. Kalau kambuh, bisa lebih parah, ujar Dokter Sari, dokter yang menangani ibu. Selama 3 hari itu, aku bolak-balik antara rumah sakit, warung yang harus dibenahi, dan Aira yang harus dijaga. Warung tutup sementara, papan, tutup sementara, terpasang di pintu, membuat pelanggan setia bertanya-tanya. Murni dan Yanti, dengan setia, membantu membersihkan kekacauan. Pecahan kaca, sisa-sisa makanan yang tercecer, meja-meja yang berantakan,
Semua mereka bereskan tanpa mengeluh. Jangan khawatir, Mbak Put. Kami jaga warung. Ibu Tini urus dulu, kata Murni. Beberapa pelanggan setia datang menjenguk ibu di rumah sakit. Pak Rudi datang dengan buah tangan. Matanya berkaca-kaca melihat ibu terbaring lemah. Bu Sari, yang kebetulan sedang tidak terbang, membawa buket bunga dan air mata. Bu Tini baik-baik, ya? Saya nggak bisa kebayang kalau sambal bawangnya nggak ada. Katanya setengah bercanda, setengah menangis. Aku tersenyum getir. Di tengah semua ini, masih ada orang-orang baik. Mas Dias hanya ditahan 1 malam. Entah bagaimana caranya, ia bisa keluar dengan jaminan keesokan harinya. Rupanya ia menghubungi seorang teman yang punya kenalan di kepolisian, teman yang sama yang dulu, membantunya, saat hampir terseret kasus investasi bodong. Begitu bebas, ia langsung datang ke rumah sakit. Bajunya rapi lagi, rambutnya disisir, dan senyumnya, senyum palsu itu, kembali mengembang. Put, Mas minta maaf. Mas kelepasan. Tapi ini semua karena Mas frustrasi. Kamu ngerti kan, Mas udah berusaha. Aku menatapnya dingin. Sedingin es di kutub. Keluar. Put, dengar dulu. Mas sayang kamu. Mas sayang Aira. Ini cuma salah paham. Keluar. Suaraku memecah kesunyian lorong rumah sakit. Seorang perawat menoleh, seorang satpam mulai berjalan ke arah kami. Kamu lihat ibu? Hampir mati karena ulahmu. Masih hidup aja ibu, syukur. Dan kamu masih berani muncul di sini dengan muka tebal. Tapi Put, aku suamimu. Sekarang giliranku yang mendorongnya. Keluar atau aku panggil satpam. Sekarang. Satpam sudah berdiri di samping kami. Ada masalah, Bu? Tolong antar bapak ini keluar. Dia bukan keluarga pasien. Mas Dias pergi dengan raut kesal karena tidak berhasil, kesal karena ditolak. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Ia tidak akan berhenti sampai semua harta ibu habis. Ia seperti lintah yang tidak pernah kenyang. Malam itu, setelah Aira tidur, aku duduk termenung di ruang tamu kontrakan kecil kami. Rumah terasa sunyi, hanya terdengar suara kipas angin dan dengkur halus Aira dari kamar. Di luar, sesekali terdengar anjing menggonggong. Aku tidak punya banyak uang. Tapi aku punya tekad baja. Tekad yang lahir dari sakit hati yang tak terperi. Aku tidak akan membiarkan ibu dikhianati lagi. Aku tidak akan membiarkan Mas Dias seenaknya menghancurkan hidup kami. 8 tahun aku diam. 8 tahun aku menelan pil pahit. Sekarang, giliranku. Aku mulai menyusun rencana. Pertama, aku mengumpulkan semua bukti. Bukti transfer pinjaman yang tak pernah dikembalikan, dari rekeningku, dari rekening ibu. Bukti gadai barang-barang ibu, motor, sawah, bahkan cincin kawin bapak yang nyaris ludes. Aku screenshot semua percakapan Mas Dias dengan teman-temannya, terutama dengan Handoko, tentang rencana menjual tanah ibu. Handoko memang pintar bicara, tapi di chat, semua kebusukan terlihat jelas. Gas aja, Dias. Tanah strategis gitu sayang kalau cuma buat warung. Kita bagi hasil, lo 40, gue 30, sisanya buat operasional. Dah deal. Aku juga minta rekaman CCTV dari tetangga. Pak RT yang baik hati memasang kamera di depan rumahnya. Rekaman itu jelas sekali. Mas Dias mendorongku, lalu menendang gerobak hingga jatuh. Jelas. Tak bisa dibantah. Kedua, aku mencari informasi tentang bisnis teman Mas Dias, si Handoko. Aku hubungi beberapa orang, searching di internet, bahkan menyamar sebagai calon investor di grup Telegram. Ternyata bisnis itu adalah investasi bodong berkedok properti syariah, sudah dilaporkan beberapa orang ke polisi, dan Handoko sendiri sedang dalam proses penyelidikan. Kabarnya, ia sudah menggelapkan uang puluhan orang hingga miliaran rupiah. Aku screenshot semua. Semua. Ketiga, dan ini yang paling penting, aku tahu setiap hari Kamis, Mas Dias selalu mengadakan pertemuan dengan para pengusaha dan calon investor. Mereka biasa berkumpul di The Peak, sebuah kafe mahal di pusat kota, lantai 3, dengan pemandangan kota yang indah. Di sana, dengan setelan rapi dan kopi mahal di tangan, Mas Dias mempresentasikan bisnisnya
dan berusaha menarik investasi. Ia selalu bilang, ini peluang langka, Pak. Cuma orang-orang tertentu yang bisa masuk. Kamis depan, aku akan ada di sana. Akan kubongkar semuanya. Tapi sebelumnya, aku harus memastikan semua orang tahu siapa Mas Dias sebenarnya. Bukan hanya para calon investor, tapi semua orang yang mengenalnya. Aku mulai mengetik pesan panjang. Jemariku menari di layar ponsel, menuliskan semua yang selama ini kupendam. Semua perbuatan Mas Dias selama 8 tahun pernikahan. Semua pinjaman yang tidak dibayar. Semua aset yang digadaikan. Semua kekerasan verbal dan fisik yang ia lakukan. Bentakan, makian, dorongan, dan tamparan yang selama ini kusembunyikan. Dan yang terbaru, pengrusakan warung ibu yang membuat ibu masuk rumah sakit. Kulampirkan semua bukti. Foto-foto bukti transfer. Screenshot percakapan. Rekaman CCTV yang sudah kuubah jadi link video. Lalu, dengan tangan gemetar, aku menekan tombol kirim. Pesan itu terkirim ke semua kontak Mas Dias di WhatsApp. Semua kontak yang pernah ia simpan. Keluarganya, ibu, bapak, adik-adiknya. Teman-temannya, dari SMA, kuliah, sampai teman nongkrong di kafe. Relasi bisnisnya, semua nomor yang pernah ia hubungi untuk urusan, usaha. Bahkan mantan pacarnya, yang dulu sering ia ceritakan dengan bangga. Broadcast. Pesan menyebar. Tidak bisa ditarik kembali. Aku menutup mata. Tarik napas dalam-dalam. Jantungku berdetak kencang, seperti mau melompat keluar. Apa yang baru saja kulakukan? Apa ini benar? Tapi kemudian aku ingat wajah ibu pucat di ranjang rumah sakit. Aku ingat Aira menangis ketakutan. Aku ingat gerobak itu jatuh. Semua makanan berceceran. Aku ingat tamparan demi tamparan yang kuterima selama ini. Tidak. Ini benar. Ini harus dilakukan. Besok, semuanya akan berbeda. Kamis itu, aku berdiri di depan kafe, The Peak. Gedung menjulang tinggi, kaca-kaca besar, lampu-lampu temaram dari dalam. Dari luar, melalui jendela besar lantai dasar, aku bisa melihat lift berlapis marmer yang mengantar pengunjung ke atas. Aku naik ke lantai 3. Pintu lift terbuka, dan aku langsung disambut aroma kopi yang kaya. Bukan kopi sachet biasa, tapi kopi specialty yang harumnya saja sudah bikin kantong menjerit. Pramusaji berpakaian rapi, senyum ramah, sambutan hangat. Di dalam, aku segera melihatnya. Mas Dias duduk di meja panjang dekat jendela, bersama 5 orang pria rapi. Satu pria berkemeja biru duduk di kepala meja, yang lain ada yang berkacamata, berjas, atau setelan mahal. Mereka tertawa, bersulang kopi, berbincang tentang angka-angka besar, properti, investasi, return 200% dalam setahun. Mas Dias terlihat percaya diri. Bicaranya lancar, tangannya bergerak-gerak menjelaskan sesuatu, matanya berbinar. Penipu ulung sedang bekerja. Aku memakai dress sederhana, yang ini baju terbaikku. Sebenarnya, dibeli 3 tahun lalu untuk acara pernikahan sepupu. Rambutku sanggul rapi, sedikit lipstik, dan map coklat di tangan. Map itu berisi dokumen-dokumen bukti. Seorang pramusaji menghampiri. Maaf, Bu. Ada yang bisa dibantu? Atau mau mencari seseorang? Aku tersenyum, senyum yang kuharap terlihat tenang. Saya ada janji dengan Tuan Dias. Tapi saya mau kejutan dulu. Pramusaji itu mengangguk dan mempersilakan. Aku berjalan masuk. Kafe itu ber-AC dingin, dingin sekali sampai bulu kuduku merinding. Wangi kopi dan parfum mahal bercampur jadi satu. Para pengunjung berbicara pelan, sesekali terdengar tawa kecil. Suasana yang sempurna untuk dihancurkan. Saat aku sudah dekat dengan meja mereka, tinggal beberapa langkah lagi, Mas Dias melihatku. Wajahnya berubah. Senyumnya lenyap, matanya membelalak. Putri, kamu ngapain di sini? Dia berdiri, berusaha tetap tenang, tapi jelas panik. Ia mencoba menarikku menjauh dari teman-temannya. Tangannya meraih lenganku, tapi aku menghindar. Selamat pagi, bapak-bapak semua. Suaraku lantang, cukup keras untuk didengar semua orang di meja itu. Maaf mengganggu pertemuan bisnisnya. Nama saya Putri.
Istri sahnya Mas Dias selama 8 tahun. Semua orang menoleh. Pria berkemeja biru mengangkat alis. Pria berkacamata berhenti menyesap kopinya. Dua lainnya saling pandang. Ada yang heran, ada yang mulai curiga. Putri, ngapain sih? Malu-maluin? Kita lagi rapat penting, desis Mas Dias. Keringat mulai membasahi dahinya. Aku tidak menggubrisnya. Aku membuka mapku. Mengambil napas panjang. Saya hanya ingin bapak-bapak tahu, sebelum memutuskan berinvestasi dengan suami saya, ada beberapa fakta yang perlu diketahui. Putri, teriak Mas Dias, suaranya memecah ketenangan kafe. Beberapa pengunjung lain menoleh. Tapi pria berkemeja biru, yang duduk di kepala meja, mengangkat tangan. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. Biarkan dia bicara. Aku menghela napas. Mulai. Pertama, selama 8 tahun menikah, Mas Dias telah berganti usaha setidaknya 7 kali. Properti, trading, jual beli mobil, pulsa, investasi bodong, semuanya gagal. Semua modal dari saya, dari ibu saya yang sudah janda, dan dari pinjaman bank yang sekarang membuatnya masuk blacklist. Mas Dias mencoba merebut mapku. Jangan dengar omongannya, Bang. Dia stres. Dia. Tapi pria berkemeja biru itu berdiri dan menghadangnya. Duduk. Mas Dias duduk. Wajahnya pucat pasi. Kedua, lanjutku, mengeluarkan setumpuk kertas. Ini bukti pinjaman dari ibu saya yang totalnya mencapai 150 juta selama 8 tahun. 150 juta, bapak-bapak. Tidak pernah dikembalikan sepeser pun. Aku menunjukkan foto-foto bukti transfer. Rekening ibu, rekeningku, semuanya jelas. Ini bukti perhiasan ibu saya, satu-satunya perhiasan peninggalan almarhum bapak, yang digadaikan tanpa sepengetahuan saya. Ini bukti motor saya, satu-satunya kendaraan yang saya pakai antar jemput anak, yang dijual untuk modal usaha yang katanya, pasti untung. Wajah para pria itu berubah. Yang tadinya ramah, kini dingin. Pria berkacamata membuang napas kasar. Ketiga, dan ini yang terbaru, seminggu yang lalu, Mas Dias menendang gerobak jualan ibu saya hingga semua makanan tumpah di depan pelanggan. Ibu saya syok, masuk rumah sakit, dirawat 3 hari. Ini rekaman CCTV-nya. Aku memutar video di ponselku. Semua orang bisa melihat dengan jelas Mas Dias mendorongku, lalu dengan sekuat tenaga menendang gerobak hingga pecah. Suara kaca pecah, teriakan ibu, tangis pelanggan, semua terekam jelas. Suasana kafe hening. Hening seperti kuburan. Beberapa pengunjung lain ikut menonton dari kejauhan, ponsel mereka ikut merekam. Dan ini, aku menunjukkan foto ibu di ranjang rumah sakit, dengan selang infus di tangan, wajah pucat, ini akibatnya. Ibu saya hampir meninggal karena tekanan darah tinggi. Dokter bilang, kalau terlambat sedikit, mungkin sudah. Aku tak mampu melanjutkan. Suaraku serak. Mas Dias terdiam. Wajahnya putih, lebih putih dari dinding. Tangannya gemetar di atas meja. Pria berkacamata, yang ternyata teman SMA Mas Dias, berdiri. Matanya memicing. Dias, lo gila ya? Ini semua beneran? Dulu lo bilang bisnis properti, sekarang ini? Apa-apaan ini? Ban, denger dulu. Ini cuma salah paham. Istri saya. Gue lihat sendiri videonya, tolol, bentaknya. Istri lo? Ini videonya jelas. Lo ngedorong dia, lo nendang gerobak. Malu-maluin. Pria berkemeja biru menatap Mas Dias dengan jijik. Jadi, semua cerita lo tentang properti syariah, investasi halal, return 200%, itu semua omong kosong. Enggak, Bang. Saya serius. Handoko, teman saya, dia. Handoko? Aku menyela. Handoko yang sekarang lagi diproses polisi karena investasi bodong? Handoko yang udah menggelapkan uang puluhan orang? Mas Dias membisu. Tidak bisa berkata-kata. Saya punya bukti percakapan Mas Dias sama Handoko. Rencana mereka jual tanah ibu. Mau lihat? Aku mengeluarkan screenshot chat. Pria berkemeja biru membacanya, lalu menggeleng-geleng.
Dias, lo ini benar-benar. Pria berkemeja biru itu menghela napas panjang. Lalu berdiri, merapikan jasnya. Maaf, Tuan Dias. Saya mundur dari rencana investasi ini. Dan saya sarankan teman-teman di sini melakukan hal yang sama. Saya juga mundur, kata pria berkacamata. Saya juga. Saya ikut. Satu persatu mereka meninggalkan meja. Mas Dias berusaha menahan, meraih lengan mereka, memohon. Tapi tidak ada yang peduli. Bahkan teman SMA-nya, si Bani, hanya melirik dengan tatapan iba sebelum pergi. Maaf, Bang. Gue kira lo berubah. Ternyata masih sama. Mereka semua pergi. Meja itu kosong. Hanya menyisakan gelas-gelas kopi setengah diminum dan Mas Dias yang duduk lemas. Saat kafe mulai sepi, pengunjung lain masih berbisik-bisik, pramusaji saling pandang, Mas Dias menatapku. Mata penuh kebencian, tapi juga kekalahan. Kamu hancurin hidup Mas. Aku menatapnya tenang. Untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Aku yang hancurin hidupmu? Atau kamu sendiri yang hancurin hidupmu dengan keserakahanmu, kebohonganmu, kekerasanmu? Istri macam apa kamu? Berani-beraninya kamu hancurin aku di depan orang. Istri yang sudah 8 tahun bersabar. Istri yang sudah lihat suaminya gagal berkali-kali tapi tetap setia. Istri yang tidak pernah minta apa-apa selain suaminya jadi lelaki bertanggung jawab. Tapi kamu malah mau rampas harta ibuku. Kamu rusak satu-satunya sumber penghidupan keluarga kami. Kamu bikin ibu masuk rumah sakit. Dan kamu masih punya muka bilang aku yang hancurin hidupmu. Mas Dias bangkit. Tangannya meraih lenganku, mencengkeram keras sampai sakit. Matanya merah, nadinya di dahi menonjol. Kamu akan nyesel, Put. Mas jamin. Lo dan keluarga lo akan nyesel. Aku melepaskan diri dengan paksa. Kutaruh semua kekuatan yang kumiliki. Justru aku tidak akan nyesel. Yang nyesel itu kamu. Selamat menikmati hidupmu, Mas. Hidup yang kamu pilih sendiri. Aku berbalik. Berjalan meninggalkan meja itu, meninggalkan tatapan tajamnya, meninggalkan sisa-sisa kopi mahal dan masa lalu yang kelam. Di belakangku, kudengar gelas kopi dibanting. Pecah. Tapi aku tidak menoleh. Lift membawaku turun. Pintu terbuka, dan aku melangkah keluar gedung. Mentari bersinar terang, hangat di kulit. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, aku merasa bebas. Untuk pertama kalinya, aku bisa bernapas lega. Di ponselku, notifikasi berderet-deret. Pesan masuk. Banyak yang melihat broadcastku. Banyak yang merespons. Tapi aku tidak membacanya sekarang. Aku hanya ingin menikmati mentari. Menikmati kemenangan kecil ini. Sisa pertempuran masih panjang. Tapi hari ini, aku menang. Sidang perceraian berlangsung selama 3 bulan. 3 bulan yang melelahkan secara fisik dan mental. 3 bulan di mana aku harus bolak-balik pengadilan, mengurus berkas, dan tetap menjalankan warung ibu. Setiap Selasa dan Kamis, aku harus berdiri di ruang sidang, menceritakan kembali luka-luka yang sebenarnya ingin kulupakan. Mas Dias datang dengan pengacara yang katanya, handal. Seorang pria berkacamata tebal dengan jas mahal dan bicara melantur. Mereka mencoba memutarbalikkan fakta dengan berbagai cara. Di sidang pertama, mereka bilang aku istri durhaka karena tidak mendukung suami. Di sidang kedua, mereka bilang ibu ikut campur terlalu banyak dalam rumah tangga kami. Di sidang ketiga, mereka bilang Mas Dias hanya korban fitnah dan rekayasa dariku dan ibu. Klien saya adalah suami yang baik, yang mulia. Ia hanya frustrasi karena tidak mendapat dukungan dari istri dan mertua. Ini semua masalah komunikasi rumah tangga biasa, ujar pengacara Mas Dias dengan pedenya. Aku hampir tertawa. Komunikasi? Apa yang mau dikomunikasikan dengan orang yang hanya bisa bicara dengan kekerasan? Tapi aku punya bukti. Bukti yang tak bisa dibantah. CCTV dari tetangga yang merekam kejadian di warung. Mas Dias mendorongku, lalu menendang gerobak hingga pecah. Screenshot percakapannya dengan Handoko tentang rencana menjual tanah ibu. Rekam medis ibuku yang hampir stroke karena stres. Bukti transfer pinjaman yang tak pernah kembali.
Foto-foto pipiku yang lebam setelah tamparan terakhirnya. Saksi-saksi juga berdatangan. Pak Rudi, sopir taksi bandara, menjadi saksi yang melihat langsung kejadian di warung. Bu Sari, pramugari langganan, juga bersedia datang ke pengadilan meski jadwal terbangnya padat. Murni dan Yanti, pegawai ibu, menceritakan bagaimana Mas Dias selama ini selalu datang meminjam uang dan tak pernah mengembalikan. Bahkan Pak RT datang sebagai saksi yang merekam kejadian dengan CCTV-nya. Suatu hari, saat sidang keempat, hakim, seorang wanita parubaya dengan sorot mata tajam, bertanya pada Mas Dias. Terdakwa, apa benar Anda pernah melakukan kekerasan fisik terhadap istri Anda? Mas Dias menjawab dengan nada kesal. Itu cuma salah paham, Yang Mulia. Saya cuma sedikit marah. Semua suami pasti pernah marah sama istrinya. Sedikit marah? Hakim mengulang kata-katanya. Menurut saksi dan bukti video, Anda mendorongnya hingga jatuh, menamparnya, dan merusak warung mertua Anda. Itu namanya sedikit marah? Mas Dias membisu. Pengacaranya gelisah di kursi. Saya punya bukti videonya, Yang Mulia, kataku sambil menyerahkan flash disk pada Panitera. Rekaman dari CCTV tetangga saat ia menampar saya di belakang warung. Juga rekaman saat ia merusak warung ibu saya. Layar di ruang sidang menyala. Video diputar. Semua orang bisa melihat dengan jelas Mas Dias mendorongku, lalu dengan sekuat tenaga menendang gerobak hingga pecah. Suara kaca pecah, teriakan ibu, tangis pelanggan, semua terekam jelas. Ruangan hening. Hakim menghela napas panjang. Wajahnya muak. Dan ini, lanjutku, menyerahkan dokumen lain, rekam medis ibu saya. Ia dirawat 3 hari di rumah sakit akibat tekanan darah tinggi yang dipicu stres. Dokter bilang, kalau terlambat sedikit, bisa stroke. Hakim menatap Mas Dias. Terdakwa, Anda sadar bahwa semua ini bisa membuat Anda dipidana. Mas Dias diam. Wajahnya pucat. Pengacaranya mulai berkeringat. Pada sidang kelima, giliran Mas Dias yang naik saksi. Ia berusaha tampil meyakinkan. Saya sayang sama istri saya, Yang Mulia. Saya hanya ingin yang terbaik buat keluarga. Tapi mereka selalu menghalangi. Saya hanya korban fitnah. Hakim menatapnya tajam. Korban fitnah? Lalu bagaimana dengan video yang memperlihatkan Anda menendang gerobak mertua Anda? Itu juga fitnah. Mas Dias tergagap. Itu kejadian di luar kendali. Saya stres. Stres? Ulang hakim. Setiap orang bisa stres. Tapi tidak semua orang merusak barang orang lain dan menyakiti keluarganya. Sidang ke-6 menjadi penentu. Hakim membacakan vonis dengan suara lantang yang menggema di ruang sidang. Mengabulkan gugatan cerai penggugat. Menetapkan hak asuh anak, Aira, berada sepenuhnya di tangan penggugat, dengan pertimbangan tergugat terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga di depan anak. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulan sebesar 2 juta rupiah. Palu hakim diketuk. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Selesai. Aku menutup mata. Nafasku yang sejak tadi kutahan, akhirnya terlepas. Lega. Lega sekali. Aku menoleh ke arah Mas Dias. Wajahnya hancur. Matanya kosong. Ibunya, mertuaku yang selama ini jarang muncul, menangis di sampingnya, memeluknya erat. Beberapa saudaranya hanya diam, menunduk malu. Mungkin mereka juga tahu, inilah akibat dari perbuatan anaknya sendiri. Di luar ruang sidang, ibu memelukku erat. Aira memegang tanganku, tidak mengerti apa yang terjadi, tapi ikut tersenyum karena melihat bundanya tersenyum. Selamat, Put. Kamu hebat, bisik ibu. Selamat, Mbak Putri, kata pengacaraku, menjabat tanganku hangat. Aku tersenyum. Tapi tidak ada rasa menang di hati. Hanya rasa lega. Lega karena akhirnya bebas. Lega karena tak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Kita pulang, Nak, bisik ibu. Aku mengangguk. Air mata mengalir, tapi kali ini bukan air mata sedih. Ini air mata kelegaan. Tapi perjuangan belum selesai. Ibu juga melaporkan Mas Dias atas kasus pengerusakan dan penganiayaan. Laporan itu dibuat sehari setelah kejadian di warung,
tapi prosesnya berjalan paralel dengan sidang perceraian. Dan kali ini, bukti dari CCTV tetangga membuat laporan itu tidak bisa diganggu-gugat. Polisi datang ke rumah kontrakanku untuk meminta keterangan tambahan. Mereka juga meminta rekaman CCTV asli dan surat-surat bukti lainnya. Kasusnya kuat, Bu. Dengan bukti video dan saksi-saksi, peluang tersangka dihukum besar, ujar penyidik yang menanganinya. 2 minggu setelah perceraian kami resmi, tepatnya hari Jumat sore, saat aku sedang membantu ibu menata dagangan, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Halo, Ibu Putri, ini dari Polsek. Kami informasikan bahwa tersangka Dias telah kami amankan. Proses selanjutnya akan kami lanjutkan. Aku menghela napas panjang. Terima kasih, Pak. Kutatap ponselku lama. Mas Dias masuk penjara. Lelaki yang pernah kucintai, yang menjadi ayah dari anakku, sekarang dibalik jeruji besi. Apa aku sedih? Jujur, tidak. Justru aku merasa aman. Untuk pertama kalinya, aku tahu ia tidak bisa menggangguku lagi. Tidak bisa mengganggu ibu. Tidak bisa mengganggu Aira. Aku menatap langit sore. Merah jingga, indah. Seperti awal baru. Hidup setelah perceraian tidak mudah. Tapi aku punya ibu. Aku punya Aira. Aku punya warung kecil yang mulai ramai kembali. Bulan-bulan pertama adalah masa penyesuaian. Aira sering bertanya tentang ayahnya, dan setiap pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk pelan-pelan. Bun, ayah di mana? Tanyanya suatu malam saat aku membacakan dongeng. Aku menutup buku. Menatap mata bulatnya yang polos. Ayah lagi dapat hukuman, sayang. Karena ayah melakukan kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan yang membuat orang lain sakit hati. Ayah harus belajar dulu, biar nanti jadi orang yang lebih baik. Ayah kapan pulang? Aku menatap ibu yang duduk di kursi dekat jendela. Ibu mengangguk pelan, memberi isyarat untuk menjawab sejujurnya. Nanti, sayang, kalau ayah sudah baik, mungkin ayah pulang. Tapi kita tidak tahu kapan. Yang penting, Aira tetap sayang ayah, tapi Aira juga harus kuat. Aira mengangguk, meski matanya masih penuh tanya. Malam itu, sebelum tidur, ia berbisik, Bun, Aira doain ayah biar cepat baik. Biar ayah pulang. Aku mencium keningnya. Iya, sayang. Bunda juga doain. Tapi di dalam hati, aku tahu, mungkin butuh waktu lama. Mungkin ayahnya tidak akan pernah benar-benar berubah. Tapi untuk apa menghancurkan harapan anak kecil? Di malam-malam berikutnya, Aira sering terbangun. Kadang menangis, kadang hanya diam memeluk bonekanya. Psikolog anak yang kubawa konsultasi bilang, Aira mengalami trauma ringan. Ia melihat langsung kekerasan ayahnya pada ibu. Itu meninggalkan bekas. Tapi dengan dukungan yang tepat, ia bisa pulih. Beri ia banyak kasih sayang, banyak waktu berkualitas, dan jangan ragu untuk menunjukkan bahwa Bunda kuat dan bisa melindunginya. Itu kulakukan. Setiap hari, selain membantu ibu di warung, aku luangkan waktu khusus buat Aira. Membacakan buku sebelum tidur. Bermain di taman dekat rumah setiap minggu pagi. Mengajaknya memasak kecil-kecilan, membuat kue kering, menghias roti, hal-hal sederhana yang membuatnya tertawa. Perlahan, senyum Aira kembali. Ketakutannya mulai berkurang. Ia tidak lagi terbangun tengah malam. Ia mulai bercerita tentang teman-teman di sekolah, tentang bu guru yang lucu, tentang lukisan-lukisan yang ia buat. Bunda, lihat. Aira gambar keluarga, ujarnya suatu sore, menunjukkan kertas gambar. Di situ ada gambar aku, gambar ibu, gambar warung, dan seekor kucing. Aku tersenyum. Kucingnya siapa, sayang? Itu si Manis, kucing tetangga. Dia suka main di warung. Loh, nenek mana? Itu nenek, lagi masak. Aku tertawa. Gambar ibu sedang memegang wajan, dengan asap mengepul, lucu sekali. Dan tidak ada gambar ayah. Mungkin itu pertanda baik, atau mungkin juga tidak. Tapi psikolog bilang, biarkan anak menggambar apa yang ia mau. Itu caranya memproses perasaan. Ibu juga semakin pulih. Kesehatannya membaik, tekanan darahnya normal kembali.
Ia kembali menjadi Bu Tini, yang ceria, yang selalu punya cerita lucu buat pelanggan, yang sambal bawangnya tetap bikin orang ketagihan. Warung Bu Tini buka kembali dengan semangat baru. Banyak pelanggan yang datang bukan cuma untuk makan, tapi juga untuk menunjukkan dukungan. Mereka tahu apa yang terjadi. Video kejadian itu sempat viral di media sosial, dan mereka marah pada Mas Dias. Tapi mereka juga ingin ibu tahu bahwa ia tidak sendirian. Bu Tini, jangan khawatir. Kami tetap belanja di sini. Bu Tini hebat. Iya, Bu. Sambal bawangnya nomor 1. Ibu tersenyum haru. Kadang aku melihat ibu menangis diam-diam di dapur, tapi cepat-cepat dihapusnya. Mungkin ia memikirkan bapak. Mungkin ia memikirkan perjuangan panjang yang tiba-tiba harus dihadapi lagi. Suatu malam, saat warung sudah tutup dan Aira sudah tidur, ibu dan aku duduk di teras. Minum teh hangat, menatap bintang. Put, ibu mau ngomong sesuatu. Ya, Bu. Ibu menatapku lama. Matanya berkaca-kaca. Ibu minta maaf. Aku terkejut. Minta maaf kenapa, Bu? Ibu dari dulu nggak sreg sama Mas Dias. Tapi ibu diam aja. Ibu nggak wanti-wanti kamu cukup. Ibu biarkan kamu nikah sama dia. Ibu pikir, mungkin dia akan berubah setelah punya anak. Tapi ternyata, Bu, ini salah aku. Bukan salah ibu. Aku yang milih dia. Aku yang maksa nikah sama dia padahal ibu udah bilang dari awal. Kamu yakin, Put? Lelaki itu terlalu banyak cerita, kurang kerja nyata. Tapi aku nggak dengar. Aku pikir aku tahu yang terbaik. Tapi ibu seharusnya lebih tegas. Seharusnya ibu larang. Aku memeluk ibu. Bu, aku udah dewasa. Ini pilihanku. Dan sekarang aku harus bertanggung jawab atas pilihanku. Tapi aku bersyukur. Aku punya ibu yang selalu mendukung. Selalu ada. Ibu menangis di pundakku. Kamu kuat, Put. Kamu hebat. Aku juga menangis. Untuk pertama kalinya, aku menangis tanpa beban. 2 tahun berlalu. Warung ibu semakin maju. Dengan bantuan dari Dinas UMKM, kami bisa merenovasi tempat. Bangunan kayu sederhana itu sekarang lebih kokoh, lebih bersih, dengan meja-meja baru dan dapur yang lebih modern. Warung Bu Tini sekarang punya nama besar, bukan cuma di kalangan pekerja bandara, tapi juga wisatawan yang datang dari luar kota. Aku resmi menjadi manajer operasionalnya. Ibu lebih banyak di dapur, tempat favoritnya, mengawasi rasa, memastikan sambal bawang tetap seperti dulu. Murni dan Yanti jadi kepala pelayan, dengan 2 pegawai baru yang kami rekrut. Aku juga mulai bisa menabung. Pelan-pelan, hutang-hutang mulai lunas. Mobil kecil, bekas, keluaran lama, tapi terawat, kubeli untuk antar jemput Aira sekolah. Setiap pagi, Aira duduk di kursi belakang, bercerita tentang pelajaran hari itu. Bun, hari ini Aira dapat nilai bagus loh. Gambar Aira tentang keluarga dipuji Bu Guru. Wah, hebat dong. Emang Aira gambar apa? Aira gambar bunda, gambar nenek, gambar warung, dan, ia ragu sebentar. Dan Aira gambar ayah. Aku menatapnya di kaca spion. Oh ya? Ayahnya lagi apa digambar? Lagi tidur. Soalnya Aira ingat ayah suka tidur terus. Aku tersenyum getir. Kejujuran anak-anak memang kadang lucu sekaligus menyakitkan. Di simpang jalan, lampu merah menyala. Aku mengerem. Dan di pinggir jalan, di antara para pengamen dan pengemis, aku melihat sesosok yang tak asing. Pakaian kumal, rambut acak-acakan, tubuh kurus kering. Ia memegang gelas plastik, meminta-minta pada pengendara. Mas Dias. Dunia serasa berhenti. Hidup setelah perceraian tidak mudah. Tapi aku punya ibu. Aku punya Aira. Aku punya warung kecil yang mulai ramai kembali. 3 pilar itu menjadi penyangga kehidupanku yang sempat hancur berkeping-keping. Bulan-bulan pertama adalah masa yang paling berat. Aira sering bertanya tentang ayahnya, dan setiap pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk pelan-pelan. Tapi aku harus tegar. Untuknya. Bun, ayah di mana? Tanyanya suatu malam saat aku membacakan dongeng. Aku menutup buku.
menatap mata bulatnya yang polos. Ayah lagi dapat hukuman, sayang. Karena ayah melakukan kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan yang membuat orang lain sakit hati. Ayah harus belajar dulu, biar nanti jadi orang yang lebih baik. Ayah kapan pulang? Aku menatap ibu yang duduk di kursi dekat jendela. Ibu mengangguk pelan, memberi isyarat untuk menjawab sejujurnya. Nanti, sayang, kalau ayah sudah baik, mungkin ayah pulang. Tapi kita tidak tahu kapan. Yang penting, Aira tetap sayang ayah, tapi Aira juga harus kuat. Aira mengangguk, meski matanya masih penuh tanya. Malam itu, sebelum tidur, ia berbisik, "Bun, Aira doain ayah biar cepat baik. Biar ayah pulang." Aku mencium keningnya, menahan air mata yang ingin tumpah. Tapi di malam-malam berikutnya, Aira sering terbangun. Kadang menangis, kadang hanya diam memeluk bonekanya. Psikolog anak yang kubawa konsultasi bilang, Aira mengalami trauma ringan. Ia melihat langsung kekerasan ayahnya pada ibu. Itu meninggalkan bekas. Tapi dengan dukungan yang tepat, ia bisa pulih. Beri ia banyak kasih sayang, banyak waktu berkualitas, dan jangan ragu untuk menunjukkan bahwa bunda kuat dan bisa melindunginya. Itu kulakukan. Setiap hari, selain membantu ibu di warung, aku luangkan waktu khusus buat Aira. Membacakan buku sebelum tidur. Bermain di taman dekat rumah setiap minggu pagi. Mengajaknya memasak kecil-kecilan, membuat kue kering, menghias roti, hal-hal sederhana yang membuatnya tertawa. Aku ingin ia tahu bahwa dunia tidak selalu gelap. Masih ada warna-warna cerah di sekelilingnya. Perlahan, senyum Aira kembali. Ketakutannya mulai berkurang. Ia tidak lagi terbangun tengah malam. Ia mulai bercerita tentang teman-teman di sekolah, tentang bu guru yang lucu, tentang lukisan-lukisan yang ia buat. Setiap coretan di kertas adalah tanda bahwa jiwanya sedang membaik. Ibu juga semakin pulih. Kesehatannya membaik, tekanan darahnya normal kembali. Ia kembali menjadi Bu Tini, yang ceria, yang selalu punya cerita lucu buat pelanggan, yang sambal bawangnya tetap bikin orang ketagihan. Warung Bu Tini buka kembali dengan semangat baru. Banyak pelanggan yang datang bukan cuma untuk makan, tapi juga untuk menunjukkan dukungan. Mereka tahu apa yang terjadi. Video kejadian itu sempat viral di media sosial, dan mereka marah pada Mas Dias. Tapi mereka juga ingin ibu tahu bahwa ia tidak sendirian. Suatu malam, saat warung sudah tutup dan Aira sudah tidur, ibu dan aku duduk di teras. Minum teh hangat, menatap bintang. Udara malam terasa sejuk, membawa ketenangan yang lama tak kurasakan. "Put, ibu mau ngomong sesuatu." Ibu menatapku lama. Matanya berkaca-kaca. Ibu minta maaf. Aku terkejut. "Minta maaf kenapa, Bu?" Ibu dari dulu nggak sreg sama Mas Dias. Tapi ibu diam aja. Ibu nggak wanti-wanti kamu cukup. Ibu biarkan kamu nikah sama dia. Ibu pikir, mungkin dia akan berubah setelah punya anak. Tapi ternyata ibu salah. Ibu seharusnya lebih tegas. "Bu, ini salah aku. Bukan salah ibu. Aku yang milih dia. Aku yang maksa nikah sama dia padahal ibu udah bilang dari awal. Kamu yakin, Put? Lelaki itu terlalu banyak cerita, kurang kerja nyata." Tapi aku nggak dengar. Aku pikir aku tahu yang terbaik. Aku pikir cinta bisa mengubah segalanya. Tapi ibu seharusnya lebih tegas. Seharusnya ibu larang. Aku memeluk ibu. "Bu, aku udah dewasa. Ini pilihanku. Dan sekarang aku harus bertanggung jawab atas pilihanku. Tapi aku bersyukur. Aku punya ibu yang selalu mendukung. Selalu ada. Tanpa ibu, aku nggak tahu harus bagaimana." Ibu menangis di pundakku. "Kamu kuat, Put. Kamu hebat. Bapak pasti bangga lihat kamu." Aku juga menangis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menangis tanpa beban. Air mata itu membersihkan luka-luka lama yang masih tersisa. 2 tahun berlalu. Warung ibu semakin maju. Dengan bantuan dari Dinas UMKM, kami bisa merenovasi tempat. Bangunan kayu sederhana itu sekarang lebih kokoh, lebih bersih, dengan meja-meja baru dan dapur yang lebih modern. Warung Bu Tini sekarang punya nama besar,
Bukan cuma di kalangan pekerja bandara, tapi juga wisatawan yang datang dari luar kota. Review di media sosial bertebaran, memuji rendang dan sambal bawang yang bikin nagih. Aku resmi menjadi manajer operasionalnya. Ibu lebih banyak di dapur, tempat favoritnya, mengawasi rasa, memastikan sambal bawang tetap seperti dulu. Murni dan Yanti jadi kepala pelayan, dengan 2 pegawai baru yang kami rekrut. Kami bahkan mulai melayani catering untuk acara-acara kantor di sekitar bandara. Aku juga mulai bisa menabung. Pelan-pelan, hutang-hutang mulai lunas. Mobil kecil, bekas, keluaran lama, tapi terawat, kubeli untuk antar jemput Aira sekolah. Setiap pagi, Aira duduk di kursi belakang, bercerita tentang pelajaran hari itu dengan semangat. Melihatnya tumbuh sehat dan ceria, semua lelahku terbayar. Aira sekarang kelas 1 SD. Ia anak yang ceria dan pintar. Gurunya bilang, Aira bakat menggambar. Di rumah, dinding kamarnya penuh dengan gambar-gambar warna-warni. Ada gambar aku, gambar ibu, gambar warung, dan sesekali gambar ayah, yang selalu ia hapus lalu gambar lagi, seolah mencari bentuk yang tepat. Hati Aira sedang proses, kata psikolognya di sesi terakhir. Biarkan ia menggambar ayahnya. Itu caranya memproses perasaan. Jangan khawatir, Bu. Aira baik-baik saja. Ia anak yang kuat, seperti ibunya. Dan kami jalani hidup dengan damai. Hingga suatu sore yang tak terduga, ketika takdir mempertemukan kami kembali dengan masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Sore itu, aku menjemput Aira sekolah. Seperti biasa, kami naik mobil kecilku, melewati rute yang sama, jalan raya, lampu merah perempatan kota, lalu belok ke arah rumah. Matahari mulai condong ke barat, menerbangkan bayangan panjang di aspal. Aira duduk di kursi belakang dengan kursi pengamannya, bercerita tentang pelajaran hari itu dengan suara riang. Bun, hari ini Aira dapat nilai bagus loh. Gambar Aira tentang keluarga dipuji Bu Guru. Wah, hebat dong. Emang Aira gambar apa? Tanyaku sambil melihat kaca spion. Aira gambar bunda, gambar nenek, gambar warung, dan gambar ayah. Hatiku berdetak. Nama itu masih bisa menggetarkan, meski sudah 2 tahun berlalu. Oh ya? Ayahnya lagi apa digambar? Lagi tidur. Soalnya Aira ingat ayah suka tidur terus. Dulu kalau Aira bangun, ayah masih tidur. Kalau Aira mau tidur, ayah udah tidur. Aku tersenyum getir. Kejujuran anak-anak memang kadang lucu sekaligus menyakitkan. Iya, ayah memang suka tidur. Ayah sekarang di mana? Bun, kok enggak pernah jemput Aira? Pertanyaan itu mengambang di udara. Sebelum sempat ku jawab, lampu merah menyala. Mobilku berhenti di perempatan, persis di garis stop. Seperti biasa, beberapa pengamen dan pengemis mendekati mobil, anak-anak dengan gitar, ibu-ibu dengan bayi, bapak-bapak tua dengan topi lusuh. Aku sudah siap dengan uang receh di dashboard, kebiasaan yang mulai kupupuk sejak dulu. Tapi kali ini, ada seseorang yang membuatku tertegun. Seorang pria berdiri di pinggir jalan, agak menjauh dari kerumunan pengemis lain. Ia bersandar di tiang lampu merah, tubuhnya membungkuk seperti kehilangan semangat hidup. Pakaiannya kumal, compang-camping, penuh tambalan dan sobekan. Kemeja yang dulu mungkin putih, kini abu-abu kotor. Celana panjangnya sobek di lutut. Rambutnya panjang kusut tak terawat, jenggot tidak dicukur berbulan-bulan, membuat wajahnya hampir tak terlihat. Kulitnya hitam terbakar matahari, penuh kotoran. Ia membawa gelas plastik bekas air mineral, meminta-minta pada pengendara dengan gerakan lamban, tanpa semangat. Tapi yang paling membuatku terhenyak adalah wajahnya. Meski kumal, meski kurus hingga tinggal tulang terbungkus kulit, meski hampir tidak bisa dikenali, aku tahu wajah itu. Wajah yang selama 8 tahun kulihat setiap hari. Wajah yang dulu tampan dengan senyum manisnya, yang pernah kucintai dengan sepenuh hati, yang pernah kutakuti saat marah, yang pernah membenciku dengan tatapan liar. Wajah ayah dari anakku, Mas Dias. Bun, lihat. Itu. Aira menunjuk dari jendela, jari mungilnya mengarah ke pria itu. Aira, jangan tunjuk-tunjuk. Nggak sopan. Tapi Bun, itu kan ayah.
Suaranya bergetar, campuran antara tidak percaya dan harap-harap cemas. Aku tidak bisa menjawab. Lidahku keluh, dadaku sesak. Pria itu, Mas Dias, seolah merasakan tatapan. Ia menoleh perlahan. Matanya yang sayu bertemu dengan mataku. Untuk sesaat, dunia berhenti. Klakson di belakang, suara orang lalu lalang, semua lenyap. Hanya kami berdua, aku dan masa laluku, yang saling menatap. Lalu ia berjalan mendekati mobilku. Jalannya pincang, mungkin karena sakit atau kurang gizi. Setiap langkah terasa berat, seperti menahan beban dunia. Putri? Suaranya serak, hampir tidak terdengar di tengah hiruk-pikuk kota. Tapi itu suara yang sama. Suara yang dulu sering membentakku, meneriakiku, menghinaku. Kini hanya bisikan lemah dari seorang yang telah jatuh. Aku menurunkan kaca sedikit, hanya cukup untuk mendengar, tidak cukup untuk meraih. Mas Dias? Ia tersenyum getir. Senyum yang dulu manis dan memikat, sekarang hanya tampak menyedihkan di wajah kusutnya. Gigi-giginya tampak menguning, beberapa hilang. Kamu masih ingat, Mas? Ia tertawa kecil, tapi tawa itu berubah jadi batuk-batuk. Aira dari belakang berteriak, "Ayah!" Ia meronta-ronta di kursinya, mencoba membuka sabuk pengaman. Mas Dias menatap Aira. Air matanya mengalir membasahi pipi kotor. Aira, anak ayah, sudah besar cantik sekali. Tangannya gemetar, seolah ingin menyentuh, tapi ragu. Aira ingin membuka pintu, tapi aku menguncinya dari dalam. Tombol pengaman anak sudah pasti terpasang. Aira, duduk diam. Jangan buka pintu. Tapi Bun, itu ayah. Aira mau ketemu ayah. Sayang, dengar Bunda. Duduk diam dulu. Aku menatap Mas Dias. Kamu, kenapa bisa begini? Ia menghela napas panjang, napas yang terdengar seperti rintihan. Keluar dari penjara setahun lalu. Mas kira bisa mulai lagi. Tapi ternyata, semua pintu tertutup. Teman-teman pada kabur, blok nomor Mas. Saudara-saudara nggak mau nerima, Mama di kampung udah meninggal setahun lalu, Papa nggak mau tahu. Mas dikejar-kejar hutang kemana-mana. Semua aset Mas, yang belum sempat digadai, akhirnya disita bank. Aku diam. Mendengarkan. Antara iba dan waspada. Mas sekarang tinggal di kolong jembatan. Kadang di stasiun, kalau diusir satpam. Nggak ada yang mau kasih kerja. Semua orang tahu masa lalu Mas. Begitu lihat muka Mas, mereka langsung usir. Terus kamu mau apa sekarang? Tanyaku hati-hati. Mas Dias menatapku dengan mata memelas. Tampak menyedihkan, tapi aku pernah terlalu sering tertipu. Mas minta tolong. Mas tahu Mas pernah jahat. Mas tahu Mas salah. Mas sadar semuanya salah. Tapi tolong kasih Mas kesempatan. Mas bisa berubah. Demi Aira. Aira menangis di belakang. Suaranya memilukan. Bun, tolong ayah. Kasihan ayah. Aira mau ayah pulang. Lampu merah akan segera hijau. Hitung mundur di lampu pejalan kaki tinggal 10 detik. Mobil di belakangku sudah mulai membunyikan klakson pendek-pendek. Tidak sabar. Aku meraih dompetku. Membuka bagian kecil. Mengambil beberapa lembar uang, cukup untuk makan beberapa hari. Mungkin seminggu jika ia hemat. Kuserahkan pada Mas Dias melalui celah kaca. Ini buat kamu makan. Buat beli baju bersih. Mas Dias menerimanya dengan tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca. Mas boleh balik? Mas boleh tinggal sama kamu lagi? Mas bisa bantu di warung? Bisa jadi ayah yang baik buat Aira. Mas janji nggak akan ulangi kesalahan. Aku menatapnya lama. Pria di depanku ini pernah menjadi bagian hidupku. Pernah menjadi ayah dari anakku. Pernah menjadi orang yang kucintai dengan sepenuh hati. Tapi ia juga yang pernah menghancurkan kepercayaanku. Yang pernah menyakiti ibuku. Yang pernah menamparku di depan anakku. Yang membuat Aira trauma dan harus terapi berbulan-bulan. Luka itu terlalu dalam. Maaf, Mas. Aku nggak bisa. Tapi aku sudah punya hidup baru. Aira sudah punya hidup baru. Hidup yang tenang,
damai, tanpa kekerasan, tanpa ketakutan. Dan aku nggak akan ambil risiko menghancurkannya lagi. Sekali saja. Put, demi Aira. Justru demi Aira. Potongku tegas. Aku nggak mau Aira tumbuh dengan trauma. Aku nggak mau Aira lihat ayahnya seperti ini. Menyedihkan, hancur, dan memelas. Kalau kamu benar-benar sayang Aira, kamu akan berusaha sendiri. Bangkit sendiri. Tanpa aku. Itu satu-satunya cara kamu bisa dapat kembali harga dirimu. Lampu hijau menyala. Klakson di belakang makin keras. Aku menaikkan kaca mobil. Masih sempat kulihat Mas Dias berdiri terpaku di pinggir jalan, uang di tangannya, air mata membasahi pipi. Sosoknya kecil, ringkih, begitu berbeda dari lelaki yang dulu penuh percaya diri. Bun, kenapa Bunda nggak bantu ayah? Kenapa ayah nggak boleh pulang? Tanya Aira lirih, suaranya pecah. Aku melaju perlahan. Di kaca spion, sosok Mas Dias semakin kecil, lalu hilang ditelan kemacetan sore, bergabung dengan para gelandangan lain yang tak punya tempat bergantung. Setelah beberapa ratus meter, aku menepi di pinggir jalan yang lebih sepi. Mematikan mesin. Berbalik menghadap Aira di kursi belakang. Aira, sayang. Bunda tahu kamu sayang ayah. Bunda juga dulu sayang ayah. Tapi kadang, orang yang kita sayang itu belum tentu baik buat kita. Ayah sudah melakukan hal-hal yang salah. Hal-hal yang menyakiti kita. Ayah harus bertanggung jawab sendiri atas kesalahannya. Bukan berarti kita nggak sayang dia. Tapi kita juga harus jaga diri kita, jaga hati kita. Aira mengangguk pelan, air matanya masih mengalir. Tapi Aira sedih, Bun. Aira nggak mau ayah kayak gitu. Aira mau ayah baik, mau ayah tersenyum, mau ayah peluk Aira. Aku mengusap rambutnya, menariknya dalam pelukan. Bunda juga mau, sayang. Bunda juga mau ayah jadi orang baik. Tapi itu bukan keputusan kita. Itu keputusan ayah sendiri. Kita cuma bisa doain dia, semoga suatu hari dia sadar dan berubah. Tapi kapan, Bun? Aku nggak tahu, sayang. Tapi kita harus terus hidup. Kita harus terus maju. Buat apa terus menoleh ke belakang? Yang di depan masih panjang. Aira diam. Lalu pelan-pelan ia mengangguk. Mobil melaju kembali. Di dalam hati, aku berdoa. Semoga Mas Dias bisa bangkit. Semoga ia berubah. Semoga suatu hari Aira bisa punya ayah yang baik. Meski mungkin tidak akan pernah bersama kami. Tapi tanpa aku. Tanpa Aira dalam keseharian. Karena luka yang ia torehkan terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan kata maaf. Di balik kaca, lampu-lampu kota mulai menyala. Sore berganti senja. Dan hidup terus berjalan. 2 tahun lagi berlalu. Aku sekarang duduk di teras rumah sederhana yang kami beli dari hasil kerja keras. Rumah mungil dengan halaman kecil tempat Aira biasa bermain. Ibu ada di dapur, memasak rendang kesukaan Aira. Aroma rempahnya tercium sampai ke teras, membawa nostalgia masa kecilku dulu. Hari ini Aira ulang tahun ke-9. Bun, kuenya jadi belum? Teriak Aira dari dalam. Sebentar, sayang. Masih dihias. Sabar dulu, jawabku sambil merapikan lipatan kertas kado di pangkuan. Aira berlari ke teras, bergabung denganku. Ia sudah tinggi, sudah tidak sekecil dulu. Rambutnya dikuncir 2, bajunya rapi warna merah muda kesukaannya. Anak yang ceria, meski kadang masih melamun, terutama saat melihat teman-temannya diantar jemput ayah mereka. Bun, Aira boleh undang teman-teman nggak? Boleh dong. Emang mau ngundang siapa? Cila, Rere, Bimo, sama-sama, ayah. Aku terdiam. Ini bukan pertama kalinya Aira menyebut ayahnya. Tapi kali ini berbeda. Ada harap di matanya. Harap yang polos, tanpa dendam, tanpa luka. Harap seorang anak pada ayahnya. Sayang. Aira cuma mau lihat ayah sekali. Bun, Aira mau ayah tahu Aira sudah besar. Aira mau ayah lihat Aira dapat nilai bagus. Puisi Aira tentang ayah juga dapat juara, Bun. Aira mau bacakan buat ayah. Aku memeluknya erat. Bunda tahu, sayang.
Tapi ayah sekarang jauh. Bunda juga nggak tahu di mana ayah. Hei, ngapain berdua di sini? Ibu keluar membawa kue ulang tahun dengan 9 lilin kecil di atasnya. Ayo masuk, udah pada dateng. Cila, Rere, sama Bimo udah nunggu. Pesta ulang tahun berlangsung meriah. Teman-teman Aira datang. Mereka bernyanyi, makan kue, buka kado. Aira tertawa riang, matanya berbinar. Tapi sesekali kulihat ia melirik ke pintu, seolah berharap seseorang datang. Mengharap sosok yang mungkin tak akan pernah kembali. Sore harinya, setelah semua tamu pulang dan hadiah berserakan di ruang tengah, Aira duduk di sampingku di teras. Langit mulai jingga, burung-burung pulang ke sarang. Bun, ayah nggak datang ya? Aku menarik napas. Sayang, ayah mungkin nggak tahu alamat kita. Atau ayah mungkin sibuk. Tapi ayah tahu di mana warung nenek. Setiap Aira lewat sana, Aira selalu lihat ke jalan, siapa tahu ayah lewat. Tapi ayah nggak pernah ada. Kenapa ayah nggak pernah jenguk Aira? Bun? Pertanyaan itu menusuk. Selama ini aku berusaha melindungi Aira dari kenyataan pahit. Tapi mungkin anak seusianya sudah bisa mengerti lebih dari dugaanku. Aku memeluknya. Aira, dengar ya. Ayah sayang Aira. Tapi ayah punya masalah. Ayah harus menyelesaikan masalahnya sendiri dulu. Mungkin itu sebabnya ayah belum bisa ketemu Aira. Tapi ayah masih sayang Aira? Pasti, sayang. Ayah mana yang gak sayang sama anak secantik Aira? Aira tersenyum, meski matanya masih berkaca-kaca. Aira mau ayah baik, Bun. Aira mau ayah bahagia. Aku mengelus rambutnya. Aira, Bunda janji. Suatu hari nanti kalau ayah sudah benar-benar berubah, Bunda akan izinkan Aira ketemu. Janji? Janji. Janji besar. Aira mengangguk. Aira sayang Bunda. Aira sayang ayah juga, kan? Aira mengangguk lagi. Tapi Aira lebih sayang Bunda. Soalnya Bunda yang selalu ada buat Aira. Bunda yang jagain Aira pas sakit. Bunda yang nemenin Aira belajar. Bunda yang selalu peluk Aira kalau Aira sedih. Aku mencium keningnya. Air mata haru menggenang di pelupuk mata. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar dari mendengar kata-kata itu dari anak sendiri. Malam itu, setelah Aira tidur, aku duduk di teras sendiri. Sendiri dengan segelas teh hangat dan ribuan bintang di langit. Pikiranku melayang pada Mas Dias. Di mana ia sekarang? Apakah ia masih hidup? Apakah ia masih ingat punya anak perempuan bernama Aira yang hari ini berulang tahun ke-9? Kutarik selimut tipis, bersiap masuk, ketika tiba-tiba ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Biasanya kuabaikan, tapi entah kenapa malam ini ada firasat. Halo? Putri? Darahku berdesir. Suara itu, suara serak yang tak pernah kulupakan. Suara Mas Dias. Mas? Kamu dari mana saja? Dari luar kota, Put. Jauh. Di sini sinyal susah. Mas mau bilang, Mas minta maaf. Buat semuanya. Aku diam. Menunggu. Mas sudah mulai baru. Kerja di bengkel. Kecil-kecilan. Tapi halal. Mas tinggal di mes karyawan. Makan seadanya. Tapi cukup. Mas juga udah ikut pengajian. Put. Mas sadar? Mas dulu buta. Buta sama keserakahan. Buta sama keluarga sendiri. Buta sama arti istri dan anak. Mas. Mas nggak minta balik. Put. Mas tahu, semua sudah terlambat. Mas cuma mau dengar suara Aira. Boleh? Hari ini kan ulang tahunnya. Mas ingat. Mas selalu ingat tanggal lahir anak Mas. Aku menatap ke arah kamar Aira. Lampunya sudah padam. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Aira udah tidur. Mas. Tapi besok pagi. Aku kasih nomor ini. Kamu telepon besok pagi, ya? Aira pasti senang. Hening sejenak. Lalu suara Ishak tertahan. Makasih, Put. Makasih banyak. Mas. Mas nggak pantas dapat kebaikan dari kamu. Tapi makasih. Sebelum menutup telepon, ia berkata lagi. Put, Mas bangga sama kamu.
Kamu hebat. Ibu kamu hebat bisa punya anak kayak kamu. Maafkan Mas, Put. Maafkan Mas. Klik. Aku menatap layar ponsel yang gelap. Lalu tersenyum. Mungkin tidak semua luka harus sembuh dengan cara yang sama. Mungkin memaafkan tidak berarti harus bersama lagi. Mungkin cukup dengan memberi kesempatan bagi seseorang untuk memperbaiki diri, meski dari jauh. Dan mungkin, hanya mungkin, cinta itu memang tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berubah bentuk. Esok paginya, saat Aira sarapan, kusodorkan ponselku. Aira, ada yang mau bicara sama kamu. Dari ayah. Wajah Aira berubah. Sendoknya jatuh. Matanya membelalak, lalu berkaca-kaca. Aku menekan tombol panggil. Halo? Assalamualaikum. Dari seberang, terdengar suara tertahan, bergetar, nyaris pecah. Waalaikumsalam. Aira, ini ayah. Ayah minta maaf. Ayah sayang Aira. Wajah Aira berubah. Matanya membelalak. Lalu perlahan, senyum mengembang. Senyum yang paling indah yang pernah kulihat. Ayah. Ayah di mana? Ayah, Aira kangen. Aira juara puisi, yah. Puisi tentang ayah. Aira mau bacakan. Aku meninggalkan mereka bicara. Berdiri di pintu dapur, memandangi anakku yang tertawa dan bercerita pada ayahnya melalui telepon. Tangisnya bercampur tawa. Senang bercampur haru. Matanya bersinar seperti bintang. Ibu menghampiriku, melongok ke ruang makan. Itu Dias? Aku mengangguk, tak sanggup berkata-kata. Kamu nggak apa-apa. Aku tersenyum, meski air mata mengalir di pipi. Nggak apa-apa, Bu. Aku lega. Lega dia akhirnya sadar. Lega Aira bisa dengar suara ayahnya lagi. Ibu memelukku. Kamu anak yang kuat, Put. Ibu bangga. Lihat, pelan-pelan semua membaik. Beberapa minggu kemudian, sebuah amplop tiba di warung. Di dalamnya ada 10 lembar uang 50 ribuan dan secari kertas tulisan tangan. Put, ini cicilan pertama. Mas tahu ini cuma setetes dari lautan kesalahan Mas. Tapi Mas janji bakal lunasin semua hutang ke ibu. Pelan-pelan. Setiap bulan Mas kirim. Mas juga titip buat Aira. Aira, ayah sayang kamu. Ayah akan usaha jadi orang baik. Dias. Ibu membaca surat itu di dapur, di sela-sela menyiapkan dagangan. Air matanya jatuh membasahi kertas. Mungkin benar kata orang, Put, orang bisa berubah. Asal ada niat. Asal ada yang mendoakan dari jauh. Aku mengangguk. Memandangi amplop itu lama. Lalu kusimpan di tempat aman, bersama surat-surat lain yang akan datang kemudian. Cicilan demi cicilan. Bukti bahwa perubahan itu mungkin. Hidup memang penuh kejutan. Yang tadinya hancur, bisa diperbaiki. Yang tadinya gelap, bisa terang kembali. Dan yang tadinya sakit, bisa menjadi pelajaran berharga. Aku menatap langit sore dari teras rumah kecilku. Di kejauhan, pesawat lepas landas dari bandara. Membawa orang-orang menuju tujuan masing-masing. Seperti hidup, yang terus berjalan. Membawa kita pada lembaran-lembaran baru. Ada yang pergi, ada yang kembali. Ada yang luka, ada yang sembuh. Ada yang salah, ada yang belajar. Dan aku, Putri, siap menulis lembaran itu. Bersama ibu, bersama Aira, dan dengan hati yang mulai benar-benar ikhlas. Di dalam rumah, Aira berteriak riang. Bun, ayah telepon lagi. Katanya bulan depan mau kesini. Mau ketemu Aira. Aku tersenyum. Menatap langit yang mulai memerah. Ya, hidup memang penuh kejutan. Dan kadang, kejutan terindah datang dari arah yang tak pernah kita duga.